Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin, sayyidil akhirin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim. Amma ba'du. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli amatihi. Amin ya rabbal alamin. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada semuanya, tanpa menyebutkan nama, salam takzim dari kami Al-Fakir kepada antum semua. Begitu juga teman-teman yang berpuasa, yang mungkin dari tadi pagi juga ikut Zoom ya. Sekarang kayaknya masih ada yang ikut Zoom lagi. Semoga tidak bosan. Tema kita masih tentang puasa umum, karena requestnya masih tentang asrar puasa. Insya Allah nanti kita akan mengkaji apa yang bisa kita eksplorasi tentang hal ini. Mungkin bantu diatur suaranya dari co-host ya. Ya, yang akan saya kemudian bahas insya Allah pada siang ini hadis yang biasa kita dengar, namun kita akan coba lihat dalam kacamata yang lain. Mungkin bantu saya jadi co-host biar gampang saya atur juga. Jadi ada sebuah hadis di dalam Sahih Bukhari, hadis yang sudah masyhur dalam kitab Sahih Bukhari, Fadlus Siyam, keutamaan berpuasa, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kalam ini yang kemudian akan kita urai dalam beberapa sudut pandang yang barangkali ahli fikih mungkin tidak semuanya mau mengkaji, tapi Imam Ghazali, Imam bin Arabi, imam yang lain mengkajinya ya. Nah, para imam-imam tersebut mencoba mencari sisi yang jarang dikaji orang. Misalnya Imam Al-Hakim At-Tirmidzi beliau punya kitab judulnya Al-Masail Al-Maknunah. Nah, di kitab Al-Masail Al-Maknunah ini kemudian menjadi pedoman para ulama setelah ulama salafus saleh. Jadi karena beliau 70% hidupnya di zaman salafus saleh, sedangkan sebagiannya di zaman khalaf ya. Nah, beliau ini pernah mengurai makna as-siyamuli. Kalau di Sahih Bukhari itu hadis 1894 ya, di bab Fadlis Saum. Jadi ada hadis as-siyamuli. Waktu beberapa Zoom kemarin ada yang bertanya tentang hadis ini. Ini saya jelaskan tapi insya Allah lebih detail. As-siyamuli. Terkadang diriwayatkan as-saumu. Nah, ini kalimat yang penting sekali. Puasa itu milikku. Ya, as-siyam ini puasa. Li berarti untukku atau milikku. Coba diperhatikan teman-teman. Semua amal, hanya amalan puasalah yang Allah klaim untukku. Karenaku, untukku. Jadi ini disebut dengan khususiyah. Artinya keistimewaan. Hanya puasa yang Allah katakan untuknya. Nah, kalau sholat, lafaznya beda. Aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat, usahakan menyempurnakan sholat untuk berzikir kepadaku. Jadi ada berbeda untuk berzikir. Jadi masih ada hijab ya, antara kita dan Allah. Jadi zikir itu disebut dengan hijab cahaya. Jadi teman-teman, makomat kepada Allah. Jadi kita kalau mendekat kepada Allah, jika kita hendak mendekat kepada Allah, Allah SWT menciptakan dua jalur.
Yang pertama nur. Yang pertama nur, ya, cahaya. Yang kedua zulma, zulma, kegelapan. Di dalam makomat cahaya ini, dalam perantara cahaya ini, nah di situ ada zikir, ada puasa, ada sholat, ya, ada haji, haji umroh lah yang lagi digeluti oleh teman-teman travel book, ya. Nah ini kalau oleh para ulama kita disebutkan lapisan cahaya yang kemudian membuat kita terhalang kepada Allah, masih menghalangi, membuat kita silau. Itu jumlahnya 70.000. 70.000 lapisan cahaya. Kita sebut hijab. Jadi kenapa kita nggak, Allah itu kan dekat sekali, tapi kenapa Allah itu tidak bisa langsung kita akses? Karena cahaya Allah itu sangat terang sekali. Dan di dalam 70.000 itu kali lagi 70. Jadi 70 ini kali lagi 70.000. Dalam 70 kali 70.000, maka mendekat kepada Allah itu akan melewati jutaan makomat, makom-makom rohani. Jadi memang lama. Lalu kemudian Allah kasih jalan pintas, gitu. Nah, sebelum jalan pintas ada zulmah. Zulmah ini lawan dari zikir apa? Lalai. Lawan dari sholat, ya malas, gitu ya. Misalnya dermawan, derma, ya. Berarti pelit, maksiat lah gitulah, ya, dosa. Nah ini juga memiliki 70.000 kali 70.000, sama. Nah, dan ada orang yang, hati-hati loh teman-teman, ya, ada orang yang terjebak dengan dua-duanya. Ketika dia taat zikir, wah, kan nurnya bertambah, sholat nur bertambah, haji nurnya bertambah, dia berderma nurnya bertambah, bercahayanya bertambah. Dia kemudian merasa dirinya orang yang spesial, merasa dirinya orang-orang yang terbaik. Nah, ilmu termasuk. Jadi ilmu yang bikin sombong, kalau ilmunya bikin tawadu baru bagus. Nah itulah yang disebut hijab cahaya. Ilmu, bahkan rasa tenang, itu termasuk bagian dari hijab, tapi hijab cahaya. Kita kalau terang kan nggak takut, ya. Kalau gelap kita gelisah, gitu. Maka orang-orang yang hatinya gelisah berarti ada kegelapan di hatinya. Ya mungkin kita semualah, termasuk saya juga, ya. Karena zikir, sholat, dan segala macam ini, kemudian kita merasa sesuatu. Hati-hati teman-teman. Ini cara ngeceknya sederhana. Sholat subuh berjamaah, terus kita lihat tetangga kita nggak ikut sholat bersama kita. Muncullah suuzon, munafik nih. Ya. Ada perasaan begitu, berarti cahaya tadi bukan lagi mendekatkan, tapi justru menyilaukan. Inilah kenapa dalam sejarah kelompok Khawarij, Hafiz, orang berilmu sukanya debat terus, ya. Orang yang taat kemudian merasa dirinya suci, ya ini muncul di situ. Apalagi juga yang kalau di bagian yang kedua ini, di bagian kegelapan ini lain lagi. Dia maksiat, dia lalai, lalu dia putus asa. Itu juga menjauhkan dia kepada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dua hijab. Sedangkan puasa, ya, tadi hijabnya dua, ya, cahaya, lalu kegelapan. Puasa itu langsung, puasa itu langsung kepada Allah. Jadi seakan-akan boleh disebut nggak ada hijabnya. Tapi puasa yang mana dulu, kayak gitu.
Tergantung puasanya, seperti yang dijelaskan Imam Ghazali yang sudah sering saya bahas, ada puasa umum awam. Puasa awam itu mereka hijabnya adalah makan minum. Jadi cuma makan minum, jadi urusan perut. Puasa khusus sudah mulai ke bab eh, anggota, anggota tubuh. Kemudian baru masuk ke puasa khawas, khususul khusus. Di sini baru puasa ruhani. Imam Ghazali menyebutnya puasa kolbu, dari selain Allah. Nah, puasa yang mana yang tidak ada hijabnya dengan Allah itu puasa yang ini, puasa yang ini. Ya, jadi kalau ada orang berpuasa baru puasa perut, ya begitulah. Ya, ntar kalau pas berbuka lupa lagi sama Allahnya. Ya, jadi ingat sama Allahnya pas lagi lapar doang. Ya Allah lapar, ya Allah saya haus, ya Allah gitu. Kalau yang khusus ini, ketika dia terjebak maksiat, dia maka kemudian terpuruk, merasa terpuruk. Ketika dia bisa menjaga anggota tubuhnya, maka dia akan semangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya awal kewalian di situ ya. Jadi puasa yang manakah ini? Puasa yang khususul khusus. Puasa yang ini. Ini yang bisa kemudian tanpa hijab kepada Allah. Orang-orang itulah mereka-mereka yang soimin ini. Ya, kalau puasa kan kita disebut soim. Orang yang puasa ini yang disebut li. Saya menyebutnya ahlullah. Ya, ahlullah. Keluarga Allah. Jadi menjadi keluarga Allah itu ada caranya dengan menjadi ahlul Quran, zahir dan batin. Dan yang kedua adalah menjadi ahli siam, orang yang berpuasa. Nah, kira-kira apa yang terjadi pada orang yang berpuasa khususul khusus ini sehingga mereka tidak terhijab lagi oleh cahaya taatnya, cahaya ilmunya, atau kegelapan maksiat di dalam dirinya. Nah, ternyata orang yang puasa, kita sebut tadi, soim, orang yang puasa itu ada rahasia di dalam dirinya. Nah, anggap saja ini kolbu ya, ini kolbu. Di dalam kolbunya, dia merasa dilirik oleh Allah. Maka di kolbunya hanya ada nama Allah. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala yang punya nama melirik ini. Nah, makanya kemudian sebelum fajar ya, coba perhatikan ini time-nya. Time kalau kita uh, fajar. Ya, benar ya. Ini belum hidup. Oke, maaf, baru connect lagi. Barusan uh, lampunya mati. Ya, jadi apa yang terjadi pada orang yang shaim, yang berpuasa? Allah memandang ke dalam kalbunya. Nah, bagaimana cara merasakan pandangan itu? Nah, inilah yang kita lakukan sebelum fajar. Ini kan berbuka ya, maghrib. Maghrib, anggap saja ini waktu ya. Sebelum fajar, saya berniat.
berniat di sini. Maka di sini perlu ada niat. Niat itu di mana tempatnya? Niat itu ada di dalam kolbu. Dan apa yang kita baca dalam niat? Aku berniat berpuasa karena Allah. Jadi kita menyebut nama Allah dalam kolbu. Karena kita menyebut nama Allah dalam kolbu, Allah mengatakan, Ana ma'ahu idza dzakarani. Ini Allah sendiri yang berkalam. Ana ma'ahu idza dzakarani. Aku bersamanya jika dia menyebut namaku. Aku ma'ahu bersamanya iza zakarni. Jika dia menyebut-nyebut namaku. Ya. Jadi ada orang yang menyebut nama Allah di dalam niatnya. Maka Allah memandang niat tadi. Nah, niat inilah yang kemudian membuat kita terkoneksi terus dengan Allah. Inilah alasannya kenapa teman-teman tidak berani makan sendiri di tempat yang sepi. Tidak berani sembari berwudu terus minum air gitu ya. Mandi agak lama-lama dikit biar bisa minum airnya. Kita nggak berani. Kenapa? Karena ada niat, ada esensi niat di dalam diri. Itulah sesuatu yang terjadi di dalam diri manusia di saat dia berniat. Maka Nabi mengatakan, Man lam yubayyit lailan fala siyamalah. Orang yang tidak berniat, maka puasanya tidak diterima Allah atau tidak sah, tidak sempurna. Itu rahasianya. Ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, karena Allah melirik ke dalam kolbu. Sekali Allah melirik ke dalam kolbu manusia dengan ridho, maka orang itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna daripada hadis, ya. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang puasa dengan dua syarat, yang kita kan sering dengar itu ya. Iman dan ihtisab. Iman itu di kolbu. Ihtisab itu juga di kolbu. Ihtisab itu kan harapan untuk mendapatkan ridho. Itu juga di kolbu. Berarti man shoma ramadhana, siapa yang berpuasa Ramadan dengan kolbunya, dengan niatnya, mulai dari malam hari sebelum menahan, apalagi saat dia menahan. Ya, saat dia menahan ini. Jadi kalau boleh kita sebutkan teman-teman, puasa itu ya, saum, puasa membuat kita menjadi makhluk qalbiyun. Ini kalau boleh saya sebut. Ini istilah qalbiyun. Orang-orang yang makhluk orientasinya kolbu. Nah, makhluk yang qalbiyun ini istilah aja loh teman-teman ya. Boleh sepakat, boleh tidak. Orang-orang yang memandang sesuatu dengan kolbunya. Nah, kolbu itu nggak makan nasi. Kolbu makanannya apa? Makanannya kolbu dua aja. Ilmu dan amal. Tentu amalnya amal khafi. Khafi itu yang tersembunyi. Ilmu apa? Ilmu yang berkaitan dengan kolbu. Tentu ilmu tentang muqallibul qulub, yaitu Allah. Muqallibul qulub artinya yang membolak-balik hati. Dan itu adalah Allah itu sendiri. Ya. Muqallibul qulub. Siapa itu? Ya Allah itu sendiri. Nah, jadi puasa membuat kita menjadi orang yang berdimensi qalbiyah. Nah, ini yang kemudian banyak dilupakan banyak orang dalam berpuasa. Kita dan ini la ya'lamuhul hafazah. Tidak diketahui, jadi malaikat nggak tahu. Begitu penjelasan dari
para imam kita, termasuk Imam Al-Hakim At-Tirmizi. Jadi malaikat aja nggak ngerti apa yang terjadi pada kolbu manusia itu. Karena malaikat hanya menghitung, melaporkan amal-amal yang zahir. Yang khafi, dia tidak tahu. Ya, khafi ini malaikat tidak ada urusan. Nah, disitulah manusia bisa menjadi lebih tinggi dari malaikat. Nah, lalu malaikat itu amalnya apa? Kok bisa lebih tinggi? Kita coba lihat ke malaikat. Ya. Malaikat itu, teman-teman, nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Apa karakter malaikat? Mereka tercipta dari cahaya, ya. Lalu mereka materi, tapi ini kita ganti ya istilahnya. Mereka makhluk cahaya udah gitu aja, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, bahkan tidak kawin, ya, tidak nikah. Coba lihat kalau orang berpuasa. Kalau orang berpuasa, orang puasa nggak makan, ya kan? Nggak makan, puasa nih. Kalau puasa berarti nggak makan. Nah, malamnya ngapain? Kurangin tidur, kan? Man qoma Ramadhana, ya, gitu. Sebut qiyam. Qiyamnya tidak tidur. Ya. Orang puasa tidak nikah. Tidak nikah dalam artian watok, yang melakukan hubungan suami istri. Nah, ini yang membuat manusia punya fisik. Fisiknya butuh makan dan minum, butuh tidur, dan perlu mempunyai hasrat seksual. Tapi dia tidak memberikan hak itu. Tidak memberikan itu selama berpuasa. Di saat itulah cahaya yang ada di malaikat tidak lebih terang daripada cahaya yang ada pada orang berpuasa. Inilah yang dikatakan la'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Kalimat la'allakum tattaqun, ini menarik nih teman-teman. Tattaqun, supaya kamu menjadi orang bertakwa. Takwa, Nabi katakan, at-taqwa hahuna. Takwa itu di dalam dada. Takwa ada di dalam dada. Dada di situ maksudnya disebut bahasa Arabnya sodr. Sodrun, yang di dalamnya ada al-qalb. Ya, ada kolbu. Ya. Berarti agar kamu menjadi makhluk yang mementingkan urusan kolbumu. Ya. Nggak sibuk lagi dengan orang lain. Ini masih puasa, masih sibuk mencari aib orang. Ya. Masih sibuk mencari kesalahan orang, masih mikirin orang lah. Ini kasihan orang-orang yang berpuasa dengan metode-metode seperti itu. Mereka belum menjadi orang-orangnya Allah karena dia masih sibuk dengan yang lain. Dia menahan diri dari yang halal, tapi dia kemudian berbuka dengan haram, yaitu tiba auratin nas, mencari-cari aurat orang lain, mencari aib orang lain. Ini hati-hati teman-teman ya. Nah, ini lebih kurang refleksi tentang as-saumuli, puasa itu untukku, puasa itu milikku. Jadi orang-orang yang berpuasa, ya, orang-orang yang berpuasa, dia sedang menjadi orang-orang yang datang kepada Allah, tidak melewati hijab-hijab yang banyak, ya, justru menanggalkan hijabnya, baik hijab cahaya ataupun hijab kegelapan, ya. Maka antara orang puasa dengan Allah itu langsung. Tentu puasa yang mana? Puasa yang dengan rohani, yang dengan kolbu. Bukan hanya puasa perut dan anggota tubuh. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan ya. Saya kembalikan kepada host kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah.
Masya Allah, tabarakallah, ilmu yang begitu dalam, uraian yang begitu begitu runut, sehingga kita bisa memahami apa tentang makna daripada puasa kita, dan juga bisa memaknai ibadah Ramadan kita. Masya Allah Buya, insya Allah ini semakin banyak yang hadir. Tentunya tadi peserta sekalian memohon untuk bisa tanya jawab langsung kepada Buya. Kita persilahkan. Dari yang pertama tadi ada melalui host pertanyaannya, ada di Ustadz Altaf. Silakan Ustadz, sampaikan pertanyaan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Altaf. Silakan bagi peserta atau jamaah yang ingin bertanya langsung seputar apa-apa yang tadi sudah dibuka oleh Buya, untuk kita dalami lagi keilmuan yang akan kita bahas pada siang hari ini. Silakan Ustadz Altaf. Assalamualaikum. Masih menunggu. Dan terus bertambah, alhamdulillah sahabat-sahabat yang terus bergabung. Silakan yang raise hand tadi kepada Pak Syarif. Ada pertanyaan dari Pak Syarif, silakan. Assalamualaikum Pak Syarif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Syarif, sampaikan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua saudara-saudara, terutama kepada Buya Arazi yang saya hormati, yang saya kasihi dan yang saya cintai, dan kepada semua saudara-saudara pun begitu pun sama. Dan kepada Rasulullah tentunya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mohon maaf sebelumnya apabila ada tutur kata saya yang kurang pantas atau kurang berkenan di hati Buya ataupun di hati saudara-saudara yang lain. Saya mohon maaf sebelumnya. Karena mungkin saya akan bercerita, boleh tidak saya bercerita agak panjang sedikit? Ya jangan panjang-panjang Pak Syarif. Tapi diringkas saja Pak Syarif. Halo Pak Syarif. Ya. Boleh. Mengenai ini penjelasan tadi kan ada yang bertanya juga mengenai tentang nur dan tentang hijab Allah yang ada pada diri kita masing-masing. Bagaimana cara kita membuka hijab-hijab tersebut agar hijab itu satu persatu terbuka dan kita bisa membersihkan diri kita masing-masing, dan kita diberikan nur yang awal, yaitu Rahman Rahim, dan selanjutnya gitu. Mohon maaf sebelumnya apabila pertanyaan saya kurang berkenan. Silakan, terima kasih. Mohon izin, silakan langsung ya. Langsung ya. Nanti kembali kita coret-coret ya. Boleh. Baik, jadi Ustadz dan teman-teman semua, Allah itu sengaja menghijab dirinya. Karena kalau Allah tidak menghijab dirinya, maka tidak ada alam. Jadi ada alam itu, hijab itu anugerah sebenarnya. Ya. Kalau Allah tidak menghijab dirinya, maka orang-orang akan mengira dirinya Tuhan. Ini gawat. Itu nanti masuk ke ajaran kebatinan. Dan itu menjadi pantangan kita dalam belajar ilmu kerohanian. Ya. Saya tertarik tadi Ustaz Rizky tadi ya, menjelaskan bahwa dakwah kita di terutama teman-teman Muslim Center itu dakwah wasatiyah, dakwah yang moderat. Nah, ini memang harus dipertahankan, salah satunya moderat dalam keilmuan rohani bertasawuf. Allah Subhanahu wa taala ya, kepadanya itu tadi saya tulis ada dua ya, cahaya, ada kegelapan. Nah, tergantung nanti nih gimana cara melepas hijabnya. Kalau orang berilmu, hijabnya kadang-kadang ilmunya.
bukan ilmu itu sendiri yang menghijab, tapi ketika dia merasa berilmu, maka yang harus dihabiskan pada hijab cahaya ilmu adalah rasa. Rasa berilmu ini harus di-cut. Gimana cara meng-cutnya? Ilmu itu kalau di Quran kan disebut utul ilma. Mereka diberi ilmu. Jadi ilmu ini milik Allah. Dan ilmu itu sifat Allah. Al-ilmu lillah. Ilmu itu milik Allah. Gitu. Maka ketika kita menganggap ilmu ini milik saya sudah terhijab dengan ilmu itu. Sanggup, mampu untuk mengelola ini, lalu kita mengatakan ilmu ini bukan milikku. Jika ada orang lain yang mempunyai ilmu yang sama, berarti dapat nikmat yang sama denganku. Suka-suka Allah yang ngasih ilmunya, kan ilmunya dari Allah juga. Ya, ilmunya kan dari Allah juga. Kalau Allah mau, Allah kasih. Rasa ini, itu adalah kegelapan. Jadi teman-teman, kalau dibuat ilustrasi lainnya, ini cahaya. Dalam cahaya itu ada gelap. Dalam gelap itu ada cahaya. Begitu terus. Beginilah bentuknya. Jadi jangan dikira dia terpisah-pisah, enggak. Dalam satu hal itu. Kita ambil misalnya nih, ini cahaya. Apa hijabnya? Rasa. Maka orang-orang sombong dengan ilmunya, wah itu nanti akan jadi panitia Allah. Seakan-akan dia nanti yang mengatur kebenaran. Orang yang beda faham sama dia, itu nggak benar. Dia jadi panitia kebenaran. Nah ini hati-hati nih. Mulai-mulai muncul ya. Maka maksiatnya orang yang berilmu adalah merasa berilmu. Kalau udah merasa muncul nanti kegelapan-kegelapan di sini. Sombong, ya. Ujub, pamer. Ya aduh, banyaklah di situ. Sombong itu kan lapisannya juga banyak. Maka menjadi kekasih Allah itu perjalanannya panjang sekali. Semoga kita diizinkan Allah menjadi kekasihnya ya. Nah, jadi supaya menanggalkan itu kita harus mengenal apa yang terjadi dalam diri. Ini yang dikatakan di dalam ungkapan ahli qalbu seperti Yahya bin Mu'az ar-Razi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Allah. Jadi kalau kenal diri, saya kenal nih. Oh, di dalam diri saya ada rasa nih. Coba dibilang jahil sama orang, dibilang bodoh sama orang, tersinggung nggak? Dibilang sesat sama orang, tersinggung nggak? Kalau ya, berarti kita merasa benar. Kita merasa berilmu. Nah, jika rasa itu sudah nggak ada, kita mah biasa aja. Yang memandang ilmu ini kan Allah. Allah hanya memandang orang-orang yang dia titipkan ilmu di dalam kalbunya. Dan Allah tidak akan melirik orang-orang yang merasa berilmu di dalam dirinya. Nah, itu udah kebuka tuh satu hijab. Itu sudah ribuan hijab itu. Ya. Karena hijab ilmu ini, aduh, ribet deh kalau diceritain dalam waktu yang pendek ini ya. Barangkali itu yang bisa saya urai secara singkat. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukran Buya. Terima kasih atas jawabannya. Masya Allah itu sebuah hikmah ilmu menyatakan bahwa kita nih bisa jadi tidak sadar kalau ternyata kita nih sedang terhijab. Kita merasa sedang berada dalam cahaya, ternyata kita berada dalam kegelapan. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya ada juga dari, kita batasi sesaat lagi kita akan tutup majelis talim ini. Silakan yang tadi bertanya lagi, silakan. Ini Mbak ini ya, Zahrul Fatah. Mbak Zahrul Fatah, silakan. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, fadal ya, akhi. Ya, terima kasih atas waktunya. Langsung saja, mungkin masih banyak yang bertanya setelah saya. Tadi Buya mengungkapkan bahwa ada jarak antara Allah dan hambanya itu 70.000 kali 70.000 begitu ya, yang menghijabi seorang hamba dengan Robnya gitu. Itu angka 70.000, kemudian itu sumbernya atau apa ya, dari normatifnya kita tahunya dari mana ya begitu ya. Kalau hanya sebatas memang ada hijab antara hamba dengan
robnya itu mungkin saya bisa sedikit memahami, tapi ketika menyebut angka itu, angka 70 itu berarti angka atau ya dulu alal budi atau bagaimana? Terima kasih. Kontrol Buya, langsung. Assalamualaikum Buya. Oh ya, maaf. Hadis mengenai hijab 70.000 itu banyak dinukil oleh ulama-ulama ahli rohani seperti Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dan Mishkatul Anwarnya ya. Di Mishkatul Anwar itu jelas sekali bahwa kitab itu menjelaskan tentang hijab cahaya sebenarnya. Kemudian Ibn Arabi punya kitab namanya Al-Hujub. Ya, saya belum paham dulu tentang kitab ini sampai kemudian bertemu orang-orang unik. Ternyata hijab itu unik-unik. Jadi beberapa hijab itu ada hijab cahaya, ada hijab-hijab kegelapan. Dan memang disebutkan sebaina alfan, ada sebaina hijaban, dan itu dalam bahasa Arab menunjukkan taksir, menunjukkan banyak, bukan litahdid, bukan menunjukkan batasan. Jadi kalau Allah mau bisa Allah ringkes, kalau Allah mau bisa Allah kemudian banyakkan gitu. Ya, makanya banyak orang-orang berilmu muter-muter di situ. Tapi ada orang awam tiba-tiba langsung merasakan sentuhan-sentuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini bukan kalam dari saya, tapi kalam dari para ulama. Kemudian disyarah kembali oleh imam ahli hadis. Beliau punya kitab tentang ilmu kerohanian namanya Al-Muhaddits Al-Kabir Ahmad Al-Qumushkhanawi. Beliau masyayikh di zaman Turki Utsmani dan menjadi ahli hadis, ngajar di Mesir di zaman-zaman akhir-akhir Daulah Utsmaniyah. Dan di akhir kitab beliau mengatakan bahwa hijab itu ada 70.000, ada yang mengatakan 1.000, di dalam 1.000 itu ada 1.000 lagi, ada yang mengatakan dalam 70.000 itu 70.000 lagi. Jadi emang ada penjelasan seperti itu. Jadi itu bukan perkataan dari saya, tapi perkataan dari para ulama, diambil dari riwayat-riwayat tadi. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Syukuran Buya atas jawabannya, juga pada jamaah yang telah bertanya. Namun sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Insya Allah nanti di kemudian hari kita akan gelar lagi taklim virtual ini. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan juga bisa kita acara off air bersama Buya. Mudah-mudahan bulan Syawal Buya, kami ingin minta dukungan dari Buya Muslim Center akan halal bihalal. Mudah-mudahan nanti bisa mengundang Buya untuk hadir di Muslim Center. Selanjutnya kita memohon kepada Buya untuk bisa memimpin doa, lebih khusus memohon doa hajat kami Travel Book dan Muslim Center agar memberikan maslahat lah buat umat ini. Juga tentunya kita memohon kepada Buya bisa mendoakan seluruh yang hadir di sini. Semua yang hadir, yang baru bergabung pun berharap doa-doanya. Tentunya Ramadan yang berkah ini kita butuh nasihat untuk penyemangat ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Fadhal Buya. Baik, para asati semua, semoga dalam ridha Allah dan teman-teman begitu juga. Mari sama-sama kita saling mendoakan. Kita doakan semua usaha dari semua sahabat-sahabat kita, pekerjaannya, ilmunya diberkahi oleh Allah SWT. Mari saling berkirim Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah salli ala sayyidina al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi wal adi siratal mustaqim wal alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Ya Allah, sampaikanlah dengan berkah surah Al-Fatihah, surah pembuka, keberkahan kasih sayangmu limpahannya kepada Nabi Muhammad, sang pembuka hati kami, sang pembuka kasih sayang dalam kolbu kami. Kalau bukan karena beliau, ya Allah, kami tidak mengenal kasih sayang kepada makhluk, tidak mengenal kasih sayang daripada Engkau. Allahumma ya Rahmanir Rahim, Karim ya Azim ya Ghaffar. Ighfir lana wa li walidina, ighfir lana wa li masyayikhina,
waghfirna wa li jami'il muslimin. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa orang tua kami, dosa kawan-kawan kami, dosa orang yang mengenal kami ataupun yang tidak mengenal kami, dosa orang-orang yang baik kepada kami ataupun yang tidak baik kepada kami. Saksikanlah ya Allah, kami mendoakan diri kami dan mereka semua. Semoga semuanya mendapatkan keberkahan dari sisimu. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'at. Ya Allah, wahai yang membolak-balik hati, hati kami selalu berubah. Kadang hati kami diliputi cahaya, tapi dalam cahaya ternyata masih ada kegelapan ya Allah. Maka selamatkan kami ya Rabb. Selamatkan siapa saja yang berjuang untuk agama ini ya Allah. Selamatkan siapa saja yang sedang mencari kebenaran, mencari cahaya-Mu, ingin mendekat kepadamu. Warfa'il hujuba anna ya Rabb. Maka ya Allah, dengan keberkahan bulan ini, keberkahan puasa, singkapkanlah, bukalah tabir-tabir kegelapan ataupun cahaya dari kolbu kami. Jadikan kami hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang di kolbunya ada cahaya. Birahmatika ya arhamar rahimin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mohon izin teman-teman semua, semoga doa kita dijabah oleh Allah. Saya mau izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selanjutnya pamungkas kita, alhamdulillah dengan ditutupnya doa, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita hari ini.